datang di Podcast Warrior bersama aku Pandan Wangi dan aku Alicia. kali ini kita sama siapa nih Alicia? Hari ini kita bersama Kak Nadia Fitri. Halo, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun cuacanya lumayan panas ya. Kak, boleh jelasin bentar soal produk Indomilk saat ini ada apa aja? Dulu itu Indomilk itu terkenal dengan susu bubuknya. Tapi lambat laun tradisi udah berubah. Anak-anak tuh lebih cenderung minum yang liquid gitu ya. Jadi saat ini susu yang paling banyak kita produksi itu adalah yang susu liquidnya. Nah, jadi apa aja produknya Indomilk yaitu adalah berbagai macam susu. Jadi dari susu bubuk kita juga dulunya itu juga banyak, sekarang lebih banyaknya ke liquid. Dan ditambah lagi karena kita lihat perubahan zaman setelah masa COVID ya, anak-anak tuh mengkonsumsi dairy nggak hanya produk susu tapi juga produk yogurt. Nah saatnya kita juga keluarin yogurt yang dari Indomilknya. Jadi secara kesimpulannya ada dua saat ini, susu dan yogurt. Ngomong-ngomong soal Indomilk nih Kak, kan Indomilknya ada banyak rasa ya. Anak-anak itu suka rasa yang manis. Tapi kenapa kita itu harus hati-hati dengan gula yang berlebihan, Kak? Apakah ada bahayanya dan bahayanya apa kalau ada? Oke. Nah ini yang sebenarnya kita tuh banyak nggak sadari juga bahwa ternyata WHO tuh pernah rilis data ya. Saya lupa tahun berapa. Anak usia 5-12 tahun di Indonesia itu ternyata rata-rata mengkonsumsi gula 2-3 kali lipat dari seharusnya. Karena sehari itu anak hanya boleh mengkonsumsi 25 gram, tapi ternyata di Indonesia kita nggak sadar kelipatan 2-3 kali lipat. Nah, resikonya apa? Kan teman-teman pernah lihat nggak anak kecil tiba-tiba tantrum? Iya. Nah itu biasanya kalau istilah para ibu tuh sugar rush gitu ya. Jadi baik kata nih energinya tuh langsung naik drastis, meroket, tapi ngedropnya juga dadakan. Nah itu sebenarnya nggak baik buat anak. Kenapa? Karena itu mempengaruhi konsentrasi anak. Jadi kalau anak konsentrasinya sudah kayak tidak stabil, menurun gitu ya, akibatnya adalah jadi nggak fokus kan. Kalau nggak fokus gimana mereka bisa berlatih untuk jadi lebih kreatif. Makanya kalau dari sisi kita join di acaranya Cia juga karena kita melihat oh Cia mau ngebikin detox gawai. Yang mana kita tahu detox gawai itu tujuannya apa? Biar anak tumbuh aktif kreatif. Nah salah satunya adalah butuh asupan yang rendah gula. Oke. Nah, kan tadi tuh sudah dijelaskan bahayanya. Nah, sekarang aku mau nanya nih dari pihak Indomilknya bagaimana menyikapi isu ini dan bisa bikin susu yang masih manis tapi rendah gula juga. Iya, tetap enak gitu di mulut anak-anak. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Mungkin sedikit cerita dulu. Kenapa sih hadir susu Indomilk rendah gula gitu ya? Terutama yang Indomie Kids lah, karena kan kita memang prioritasnya untuk anak-anak ya. Jadi kita melihat belakangan itu kan banyak isu 5 tahun terakhir lah. Bahkan tahun lalu tuh kayak di RSCM banyak anak yang kena diabetes, terus anak yang masih kecil tapi giginya udah kropos gitu kan, SMP tuh dengar masih cuci darah gitu. Nah jadinya itu kebanyakan ibu-ibu tuh jadi parno kan, panik ya. Mereka jadi takut mengkonsumsi apapun. Nah kebetulannya juga BPOM itu udah mulai aware dengan masalah ini. Jadi BPOM itu saya kurang ingat tahun berapa, tapi 2022 itu BPOM sama Indomilk itu kita udah rilis produk yang sudah ada centang hijaunya. Ada nggak di sini? Nah, ini seperti ini. Ini merupakan logo dari BPOM, artinya adalah pilihan lebih sehat. Pilihan lebih sehat itu berada di bawah standar minimal amannya BPOM gitu. Nah, ini artinya untuk para ibu bisa jadi pedoman. Pilihlah produk-produk yang sudah ada centang logo hijaunya. Nah, saat ini kalau untuk Indomilk, kita udah semuanya pakai centang hijau. Bahkan untuk produk yogurt pun, kita satu-satunya produk yang ada centang hijaunya. Produk yogurt ya, yang ada di Indonesia ya gitu. Dari sisi kita adalah ketika melatih anak untuk berhidup sehat. Kayak tadi kan kita juga ada detox gawe ya dari Cia Festival ya. Itu kan sebenarnya 200 menit itu membiasakan anak. Nah, begitupun dengan kita. Jadi kita itu seolah-olah membiasakan anak yang tadinya mungkin kalau Mbak Syahnas kasih tips 21 hari dilatih dulu tanpa gawai gitu kan. Nah, ibarat kata nih yang biasanya dia minum rasa manis, dikurangin gulanya 21 hari misalnya dilatih ya.
tapi kita hanya kayak mengurangi sedikit, tapi bukan mengganti susunya, tapi membiasakannya dia untuk terbiasa dengan yang kadar gulanya rendah. Karena kita tahu kalau anak-anak terbiasa minum manis dari kecil, itu gedenya pasti udah sukanya manis terus gitu. Indomie Kids hadir untuk bisa membantu teman-teman semua untuk nggak worry lagi pilih susu yang kadar gulanya tinggi segala macam. Karena kenapa? Karena kita menjaga masa period emasnya teman-teman gitu. 5 tahun pertamanya kita jaga, 12 tahun pertama untuk masa penyerapan kalsiumnya juga kita jaga. Karena kenapa? Kalau udah lalai sekali, udah nggak ada lagi kesempatan kedua gitu. Jadi Indomie Kids pilihan pertama tinggi kalsium dengan rendah gula. Pilih yang centang hijau ya, itu dari Bepom loh.